Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang konsep dasar informasi administrasi perkantoran. Informasi administrasi adalah dokumen yang tertulis dalam dokumen resmi seperti surat, memo, dan juga laporan. Informasi ini harus akurat, jelas, sistematis, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita bayangkan contoh sederhana. Misalnya, sekolah menerima undangan rapat dari Dinas Pendidikan, tetapi tidak ada tanggalnya. Bagaimana kita bisa hadir tepat waktu? Pasti akan membingungkan kan? Nah, disinilah pentingnya keakuratan informasi. Fungsi informasi administrasi ada dua. Yang pertama itu bukti resmi, dan yang kedua sebagai penunjang kegiatan organisasi. Jadi, dokumen yang rapi dan jelas akan sangat membantu kelancaran pekerjaan. Yang selanjutnya itu jenis-jenis dokumen administrasi. Dalam administrasi perkantoran ada 4 jenis dokumen utama. Yang pertama itu surat masuk, surat yang diterima dari pihak luar. Yang kedua itu surat keluar, surat resmi yang kita kirim keluar organisasi. Yang ketiga memo, catatan singkat untuk komunikasi internal. Dan yang keempat laporan kegiatan, catatan resmi setelah sesuatu kegiatan dilaksanakan. Keempat jenis dokumen ini harus dikelola dengan baik. Surat masuk harus dicatat, surat keluar harus diberi nomor, memo harus disampaikan dengan jelas, dan laporan kegiatan harus lengkap. Mari kita lihat contoh nyata dari masing-masing dokumen. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh surat masuk. Surat masuk berasal dari Dinas Pendidikan Kota Medan yang ditunjukkan kepada SMK Negeri 1 Medan. Perhatikan detailnya ya, ada nomor surat, perihal, tanggal, serta tanda tangan kepala dinas. Surat masuk seperti ini biasanya berupa undangan rapat, pemberitahuan, atau instruksi dari instansi lain. Tugas tata usaha adalah mencatat surat masuk di buku agenda atau aplikasi arsip. Dengan begitu, surat yang tidak hilang dan bisa ditemukan kapan saja dibutuhkan. Berikutnya, ini contoh surat keluar. Surat keluar adalah surat resmi yang dibuat oleh organisasi kita. Dalam hal ini, SMK Negeri 1 Medan untuk dikirim ke pihak luar. Contoh di sini adalah permohonan izin kunjungan industri ke PT Sukses Abadi. Perhatikan strukturnya. Ada nomor surat, tujuan surat, isi surat, dan juga tanda tangan kepala sekolah. Surat keluar sangat penting sebagai bukti komunikasi resmi. Tanpa surat resmi, kegiatan sekolah bisa dianggap tidak ada keterkoordinasi dengan baik. Nah, selanjutnya itu adalah contoh memo. Memo memang berbeda dengan surat. Memo biasanya lebih singkat dan digunakan untuk keperluan internal. Contoh di sini adalah memo dari Kepala Tata Usaha kepada seluruh staf berisi undangan rapat persiapan acara Hari Guru Nasional. Memo tidak sepanjang surat, tetapi harus mencantumkan pengirim, penerima, tanggal, dan juga isi singkat. Memo membantu mempercepat komunikasi di dalam organisasi, terutama antar bagian. Nah, contoh yang terakhir itu adalah contoh laporan kegiatan. Contoh di sini adalah laporan kunjungan industri siswa kelas 11 ke PT Sukses Abadi. Laporan mencatat tanggal kejadian, tempat, jumlah peserta, hasil kegiatan, dan juga kesimpulan. Laporan ini berguna sebagai dokumentasi dan bahan evaluasi. Dengan laporan, kita bisa melihat apakah kegiatan berjalan sesuai dengan rencana atau ada hal yang perlu diperbaiki. Nah, materi selanjutnya itu teknik mengidentifikasi informasi penting. Setiap dokumen harus diperiksa detailnya. Ada beberapa hal yang tidak boleh terlewatkan. Ada tanggal dokumen, nomor surat, pengirim, penerima, isi pokok, dan juga lampiran. Kalau salah satunya tidak ada, dokumen bisa dianggap tidak sah. Misalnya, surat tanpa tanda tangan pejabat berwenang dianggap tidak resmi. Ingat, dalam administrasi, detail kecil bisa membawa dampak yang besar. Karena itu, identifikasi dokumen harus dilakukan secara teliti. Nah, selanjutnya ada klasifikasi informasi. Informasi dalam dokumen dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Ada informasi internal, seperti memo antar staf. Ada juga informasi eksternal, seperti contoh surat undangan dari Dinas Kependidikan. Ada dokumen formal, misalnya surat resmi dengan nomor, dan dokumen non-formal seperti catatan kecil antar teman kerja. Ada juga informasi primer, yaitu informasi utama yang wajib ada, serta informasi sekunder, yaitu informasi tambahan. Klasifikasi ini memudahkan kita menyimpan dan mencari dokumen. Misalnya, jika ingin mencari surat eksternal, kita tidak perlu membuka semua arsip, cukup ke bagian surat keluar eksternal.
Selanjutnya, penyajian hasil identifikasi. Setelah dokumen diperiksa, hasil identifikasi sebaiknya dicatat dalam tabel. Contohnya, tabel yang berisi jenis dokumen, nomor, tanggal, pengirim, penerima, isi pokok, dan juga lampiran. Dengan tabel, kita bisa langsung melihat isi dokumen tanpa harus membuka lembar fisiknya satu persatu. Ini membuat administrasi lebih efisien, rapi, dan juga cepat. Nah, selain keterampilan teknis, ada juga budaya kerja yang sangat penting. Ada 5 budaya kerja yang harus diterapkan. Yang pertama itu teliti, selalu meriksa detail dokumen. Yang kedua disiplin, mengikuti prosedur administrasi yang berlaku. Yang ketiga tanggung jawab, memastikan data benar dan tidak asal tulis. Yang keempat kerjasama, karena administrasi sering melibatkan banyak pihak. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan, terutama untuk dokumen penting seperti data siswa atau laporan keuangan. Tanpa budaya kerja ini, dokumen bisa berantakan, hilang, atau bahkan disalahgunakan. Nah, karena pembahasan kita sudah selesai, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari konsep dasar informasi administrasi, mengenal 4 jenis dokumen utama, melihat contoh nyata dokumen, belajar teknik mengidentifikasi informasi penting, mengklasifikasikan informasi, serta menyajikannya dalam tabel. Dan yang terakhir, kita menekankan pentingnya budaya kerja, yaitu teliti, disiplin, bertanggung jawab, bekerja sama, dan menjaga kerahasiaan. Dengan memahami semua ini, kalian akan lebih siap menghadapi dunia kerja di bidang administrasi perkantoran. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang identifikasi informasi administrasi perkantoran. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Ingatlah, keterampilan administrasi bukan hanya untuk sekolah, tetapi juga penting untuk dunia kerja. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!